Nah, kalau SMDM, tadi pertanyaan kembali lagi, apakah masih uptrend? Kalau kita bicara SMDM, nih ya, ini saya pernah gambar dari jauh-jauh hari sih. Sebenarnya waktu itu saya cuma berharap sampai 212, tapi masih naik ke atas ya. Nah, ini nih, poin pentingnya. Coba kita lihat secara psikologi. Kalau saya beli dari bawah nih, kita pernah beli dari bawah nih ya. Terus dia running jauh. Terus tahu-tahu dari September sampai Oktober pergerakannya landai begini. Menurut kalian, apakah ini masih kuat naik? Atau yang kedua, ada perspektif, oh ini dari bawah udah naik kenceng, setiap kali dia mau buat higher high, dia nggak pernah kuat buat higher high. Setiap kali dia mau buat higher high, dia cuma slightly buat higher high. Artinya power buy atau power dari orang-orang yang mau push harga lebih tinggi lagi itu nggak sekencang waktu di sini. That's why kalau teman-teman belajar chart pattern itu ada yang namanya rising wedge lah atau descending broadening wedge, ascending broadening wedge, itu sebenarnya pattern-pattern yang potensial reversal. Hal yang sama juga nih di sini SMDM. Kalaupun kamu dapat naik 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya kita nggak bisa beranggapan ini baik-baik saja sih. Suatu saat dia bisa reverse ya, potensi reverse lah. Kenapa? Nih, dilihat ya, dari sini, higher high di sini banding sini, tipis banget ya. Hampir nggak bisa, sebenarnya hampir nggak kuat buat higher high ya. Nah ini tanda-tanda sebenarnya trennya udah lagi nggak sekuat sebelumnya. Nah SMDM, jadi view-nya masih uptrend? Yes, ini masih uptrend, tapi potensi dia upside atau lebih cepat atau lebih tinggi lagi, itu sebenarnya kurang ideal ya kalau kita mau main jangka waktu panjang. Tapi kalau untuk ya manfaatin dia punya kenaikan aja, ya mungkin masih bisa. Nah, tinggal di mana sih kita harus jaga-jaga kalau semuanya kita salah ya. Nah, otomatis ya low point yang di sini itu menjadi referensi kita kalau kita mau cut loss. Itu teman-teman ya. Waduh, ternyata bicara 27 menit capek juga ya sendirian ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita sharing-sharing soal technical deh. Nah, soal energi. Nah, energi ini sebenarnya emiten yang saya juga suka ya. Sukanya kenapa? Nah, sebenarnya kapan sih waktu yang paling ideal untuk orang trading ya? Kalau saya trading yang paling enak tuh lihat, saya tahu bawah lantainya, yang atas kita tahu nih di mana atapnya. Seenggak-enggaknya kalau kita tahu atap sama lantainya kita bisa tebak kira-kira kalau turunnya di mana, atap mentoknya di mana kan. Nah makanya kalau orang yang trading sebenarnya tidak bisa berharap home run ya. Home run tuh berarti gini. Home run kita beli udah kena resisten, terus dia berharap, wah naik lebih tinggi lagi. Nah itu kadang-kadang jackpot ya. Tapi goalsnya dari trader adalah keluar dan masuk sesering mungkin. Karena sebenarnya dari trading nggak jelek juga. Kita bisa secure profit kita harian ya. Tanpa harus tidur nggak nyenyak, makan nggak enak gitu ya. Tapi kita jelas, hari ini kita masuk, hari ini kita keluar ya. Nah ini mungkin yang paling enak adalah wilayah-wilayah yang ranging. Nah contoh nih, seperti energi ya. Sebenarnya energi juga enak. Kenapa? Kita tahu kan di sini. Nih teman-teman kalau lihat energi itu sebenarnya trennya dari mana sih? Nah teman-teman kadang-kadang juga bingung kan nentuin tren yang mana ya. Di sini juga tren, di sini juga tren. Atau sebenarnya tren besarnya yang mana? Nah kalau saya lihat tren besarnya adalah ini sama ini. Itu asal mulanya tren kan. Pertama kali dia naik itu karena orang yang beli dari sini. Naiknya sampai mana? Naiknya sampai sini. Betul? Tapi kalau kita tarik, kalau gitu kita take profit di sini aja. Biasa kan orang gitu tuh ya. Maunya kalau take profit di resisten. Nah, hal yang saya pelajari sama ini ya, kalau kita benar-benar terjun di market ini sebenarnya resisten sebenarnya itu bukan di yang paling atas. Karena semua orang akan lihat ini poin sebagai titik exit. Kadang-kadang kita belum udah exit, udah turun ke bawah. Nah, coba mindsetnya dirubah gini deh.
Gimana kalau dia nggak bisa buat higher high? Atau gimana kalau dia nggak bisa sampai resisten? Gimana kalau misalnya nih, dia buatnya lower high? Nah, kalau kita udah tahu potensi dia buat lower high, kira-kira lower high-nya di mana? So, yang saya buat untuk take profit itu nggak pernah di atas ini. Biasanya selalu turunin resisten itu di harga lebih bawah. Seenggak-enggaknya kalau mau trading, sebelum orang exit, saya udah exit dulu. Nah, gimana kalau ternyata dia buat higher high lebih tinggi? Doesn't matter, kita cari entry point lagi. Oke. Balik ke kasusnya energi. Energi ini sebenarnya valid trendnya atau primary trendnya adalah yang ini nih. Dari sini ke sini itu adalah valid trendnya. Kenapa kok valid trend? Semua buyer beli dari sini. Naik sampai sini, lihat. Dia respect support, respect support, respect support. Jadi sebenarnya kalau kita udah tahu supportnya, kita udah tahu lantainya kan, tinggal atapnya di mana. Nah, kita lihat hampir tidak pernah lewat area sini kan, berarti atapnya kurang lebih di sini nih. Nah, kemarin saya masuk dari sini, take profit sini, masuk dari sini lagi, take profit lagi sini, dari sini take profit di sini. Kalau kita lihat berapa sih areanya? Nih, kurang lebih sekitar 29% ya. Sebenarnya kalau net-netan saya nggak sampai 29%, 25%. Tapi dari Mei sampai Oktober itu kita udah ngambil 3 kali jalan loh, 3 kali lap ya. Nah, makanya sebenarnya trading itu kadang-kadang bisa make money lebih banyak ya kalau kita benar-benar tahu di mana sih ranging yang bagus untuk masuk dan keluar. Nah, kalau untuk masuk, rule nomor 1-nya jangan lupa ya. Kalau sumpamanya analisa kita salah, gimana nih teman-teman? Prepare dulu stop loss-nya. Nah, gitulah kurang lebih. Oke, kalau untuk energi, ranging yang saya lihat sekarang adalah ranging yang sekecil ini nih. Makanya kalau semuanya kita masuk di sini, risk di bawah 246 itu sebenarnya 6%, 7%. Menurut saya sih 7% risk, kalau sumpamanya loss, itu saya cuma bisa cari untuk BEP 8-9-10% aja masih masuk akal kan. Sampai ke 302 itu sebenarnya udah bisa keluar lah, kurang lebih lah ya. Nah, untuk trading aku rasa energi juga cukup menarik ya gitu. Oke, jadi itu ya kalau untuk energi. Wah, ini diem-diem banyak juga ya ke bawah ya. Oke, ada Aisyah, Esa, Elsa. Oke, coba deh MDKA. Nah, kebetulan tadi kita lagi ada bahas MDKA juga. Oke, MDKA kembali lagi nih. Kita lihat ya target technical di mana sih target technical. Kalau kita lihat memang di atas ya teman-teman ya. Ada di 4820 something ya, 4820 sampai 4950. Nah, sebenarnya bener nggak sih bisa sampai sana? Kalau teman-teman nggak bisa clear lihat chartnya, mungkin teman-teman itu lagi ada di time frame yang salah gitu. Nah, mungkin untuk biar kita nggak bias, besarin time frame-nya. Jadi kita bisa lihat, oh ini ternyata overall naik, oh overall dia turun, oh ternyata support majornya di mana? Di sini. Oke, contoh ya dari MDKA. Nah, MDKA sendiri sebenarnya kalau dia turun sampai mana sih? Turun berarti kita punya referensi adalah ini nih support yang di sini. Nah, sebenarnya apa sih yang teman-teman lihat dari sini? Nah, ini mungkin salah satu tips and trick juga ya. Ini orang akan melihat sebagai apa sih sebenarnya? Sebagai ini kali ya, ada yang ngomong sebagai engulfing ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, dari sini open, di sini low, di sini high, dari 2 candle doang, itu sama seperti gini nggak sih candlenya? Kayak pin bar ya. Nah, ini mungkin salah satu trik untuk kita supaya nggak terlalu banyak ngapalin tipe-tipe chart sih. Kita gabungin 2 candle aja, itu jadi kayak Pinocchio bar ya. Nah, baik lagi nih. Kalau kita udah tahu, ini mungkin area supportnya kita, berarti berikutnya adalah apa sih yang kita harapkan di area-area yang kita mau entry. Sebenarnya yang teman-teman harapkan kalau kita waktu mau entry, bener nggak sih minor trendnya tuh melambat. Nah, melambat tuh dalam artian gini, kalau dia lagi turun ke bawah, kita mau dia turunnya cepat atau turunnya lebih lambat atau lebih landai. That's why
orang suka yang namanya falling wedge. Karena kalau falling wedge itu penurunannya melandai. Ya. Nah, artinya apa? Semakin turun, semakin pelan. Ini yang namanya apex ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah kita ada yang pernah singgung apex itu hampir di ujungnya ya. Nah, yang idealnya sebelum dia sampai ke ujung sini itu udah mulai reversal atau mulai ranging. Nah, ini mungkin yang kita harapkan. Berarti apa sih strateginya kalau di MDKA? Strateginya berarti sekarang kita masih bisa masukin ke MDKA ini watchlist ya teman-teman ya. Just in case di area 3620 nih. Nah, berapa sih kita punya resiko? Resikonya kurang lebih 10%. 10% besar atau enggak? 10% kalau semuanya kita loss, kita cuma perlu balik modal 11%. Berarti tinggal upside-nya bisa nggak lebih dari 1/2. Nah, kalau kita lihat target paling dekatnya dia kalau untuk closing gap-nya 36%, berarti harusnya ada 1/3 ya. Jadi kalau MDKA masih bagus atau enggak, fundamentally ya dia punya ekosistem, bukan ekosistem ya, circle atau company-nya masih bagus lah ya. Terus juga nanti ada mau IPO juga ya. Nah, dari sini secara fundamental match, technicalnya juga match dari MDKA. Jadi kalau untuk MDKA aku rasa sih masih good entry point ya. Kalau kita mau nyicil harga sekarang juga masih oke sih. Oke, wah ternyata banyak juga nih. MDKA bentuknya inverted head and shoulder enggak sih? Sebenarnya gini teman-teman, gimana sih bedanya inverted head and shoulder yang bagus atau enggak? Nah, kalau kita bicara bentuk, ya itu bisa maksa-maksain ya bentuk itu ya. Tapi sebenarnya ada trik di mana kita bisa tahu nih gimana sih head and shoulder yang sebenarnya kita harapkan. Oke, head and shoulder yang kita harapkan itu sebenarnya recovery-nya harus cepat ya. Atau gini deh, gini. Coba ya. Nah, ini kertas kosong nih. Kalau kita bicara inverted head and shoulder, ya teman-teman pasti tahu bentuknya seperti ini kan. Tapi kalau teman-teman lihat nih, sama nggak bentuknya? Sama nggak bentuknya? Sama-sama inverted head and shoulder loh. Tapi apa yang membedakan head and shoulder sini inverted, yang di sini, yang sama sini? Nah, itu tergantung dari seberapa cepat sih dia recovery. Artinya, kalau dia tajam turun, tajam naik, berarti kuat buyer atau kuat seller. Kalau kita udah bisa identifikasi itu, so kita bisa tahu kira-kira kalau kita berharap dia inverted head and shoulder, inverted head and shoulder seperti apa yang kita harapkan. Kalau semuanya inverted head and shoulder kayak gini, mungkin kamu nggak akan lebih yakin kalau dibandingin inverted head shoulder yang agak runcing ya. Jadi sebenarnya itu salah satu trik ya untuk kita bukan cuma asal lihat patternnya head and shoulder dan sikat. Nah, jadi sebenarnya head and shoulder yang ideal seperti apa yang kita harapkan, itu yang menjadi PR-nya kita ya. Nah, coba deh kita lihat yang lain dulu. Jadi kayak tadi Agi ya. Nah, Agi sendiri sebenarnya aku juga suka ya. Kenapa? Satu, kalau berdasarkan risk and reward, ya dia memang udah dekat support ya teman-teman ya. Terus as company fundamental juga oke. Problemnya satu lagi nih, kita udah tahu nih interest area kita mau masuk di 2240 nih teman-teman. Tapi yang perlu kita lihat apakah secara minor trend dia itu udah ready untuk balik. Nah sekarang teman-teman lihat apakah dia ada apakah dia ada slowing down di sini atau enggak ya. Nah kadang-kadang kalau kita cuma lihat dari daily doang, kita nggak bisa lihat dia slowing down loh. Yang pertama kali teman-teman punya mindset untuk ini good untuk entry atau enggak, sebenarnya gini, yang namanya technical, kalau kita mau pakai ada small time frame lah, big time frame lah, itu kita bisa kombinasiin sebenarnya. Kalau kita mau berharap di daily-nya naik, berarti nomor satu yang naik bukan di daily dong, harus dari time frame kecilnya udah bisa naik.
dari M15-nya lah, 1 jamnya atau 4 jamnya. Anyway, time frame kecilnya harus naik dulu. So, interest area yang kita punya di sini itu sebenarnya kita bisa breakdown ke time frame yang lebih kecil lagi. Apakah kira-kira ya dia masih turun lagi atau enggak? Nah, sekarang coba ya kita praktekin nih, misalnya di M15. Nah, apakah dia ada slowing down? Oh iya, ternyata dia ada slowing down, nggak buat low lagi. Berarti kalau semuanya kita mau lihat nih ya, dan kita mau ambil risk. Nah, let's say lah, ada yang bilang, loh ini kan invert head and shoulder. Kalau gitu boleh dong, aku masuk di sini, or harga berapapun di sini, yang paling penting, oke, stop lossnya di mana? Di 2150. Nggak salah juga. Ya, kenapa? Minor trend itu bisa memperkecil kita punya stop loss area. Karena yang kita jaga adalah stop loss di level yang, stop loss yang di minor trendnya doang ya. Kalau kita mau major trendnya berhasil, so minor trendnya harus berhasil dulu. Nah ini mungkin teman-teman bisa perhatikan ini ya, minor trendnya dulu ya, kalau memang mau diagi. But, kalau berdasarkan risk and reward, then hampir 1:2 ya dari area sekarang. Nah yang membedakan teman-teman yang menggunakan minor trend atau enggak, mungkin teman-teman nggak langsung masuk di 2240. Mungkin teman-teman bisa masuk harga lebih rendah. Nah, walaupun harganya sama-sama di 2240, yang membedakan adalah ini nih. Masuk di sini sama di sini, itu waktu tunggunya pasti beda. Yang pertama, yang kedua, masuk di kiri belum ada konfirmasi, masuk di kanan mungkin sudah ada konfirmasi. Nah, itu gunanya kita menggunakan minor trend ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau bicara soal agi, ya aku juga suka, tapi kebetulan aku lagi nggak punya barang agi ya. Oke, nah ini mungkin salah satu emiten yang aku juga suka ya, Aisyah ini. Oke, nah ada yang aku suka, ada yang aku nggak suka. Ya, yang aku masuk nggak suka tuh gini. Waktu dari bawah itu kita lihat ya, dia nggak pernah buat new low. Yang berikutnya yang aku nggak suka adalah kalau masuk harga sekarang sih aku nggak mau, walaupun ya misalnya nih dia udah naik, masih ranging di sini. Nah, ada yang merasa kayak satu, kalau udah punya barang, berasa dia harus naik. Padahal, waktu dia naik di sini, kamu beli. Kamu belinya dari siapa? Kamu belinya kan dari penjual. Penjualnya kita itu ada 2 nih. Satu, orang yang pernah beli di sini. Yang kedua, orang yang beli dari bawah.